Jadi kalau kita membaca dakwaan JPU tadi ya, tuntutan JPU ya, itu dia menuntut bebas ya, tapi memang dia menyatakan bahwa katanya ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Akhirnya jaksa penuntut umum pada sidang kasus guru honorer Ibu Supriyani menuntut untuk membebaskan Ibu Supriyani dari dakwaan-dakwaan yang didakwakan kepada Ibu Supriyani. Jadi kalau kita membaca dakwaan JPU tadi ya, tuntutan JPU ya, itu dia menuntut bebas ya, tapi memang dia menyatakan bahwa katanya ada perbuatan tapi tidak ada mens rea ya. Nah, ini menurut kami juga sesuatu yang aneh ya, karena bagaimana seseorang misalnya dinyatakan bersalah tidak ada mens rea-nya di situ kan. Nah, kalau kita ingin melepaskan atau membebaskan seseorang dari suatu perbuatan kan cuma dalam KUHP kan cuma ada dua, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Nah, ini kan tidak jelas bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya, Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya, ada pembelaan yang melampaui batas. Nah, itu kan mens rea itu tidak muncul, tidak ada di salah satu alasan. Jadi kami melihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lilis mau spontan? Nah, sementara Ibu Lilis keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam rentan itu mereka tidak tegas dan tidak bisa membuktikan secara terang apa yang terjadi di situ. Jadi cuma berdasarkan keterangan anak, kemudian keterangan mereka menggunakan hasil visum et repertum ini kan sangat lemah sekali. Bahwa hasil visum et repertum itu jelas bahwa ada memar dan lecet, itu dikatakan. Dan itu akibat kekerasan tumpul. Kekerasan tumpul kan tidak bisa disimpulkan akibat apa, karena kekerasan tumpul itu banyak penyebabnya. Bisa karena pukulan, bisa karena gesekan benda yang permukaannya kasar. Nah, ahli forensik itu sudah mengatakan kemarin bahwa itu lukanya adalah luka lecet akibat gesekan dengan permukaan yang benda yang permukaannya kasar ya, bukan oleh pukulan. Itu clear oleh ahli forensik. Dan ternyata benar guys, bahwasannya JPU menuntut bebas Guru Supriyani dari dakwaan-dakwaan yang telah didakwakan kepada Ibu Supriyani, yaitu adanya pemukulan yang dilakukan oleh Ibu Supriyani kepada seorang murid. Akan tetapi meskipun di situ ada tuntutan bebas dari JPU, penasihat hukum Ibu Supriyani sangat bingung sekali dengan sikap JPU guys. Karena apa? JPU mengatakan ya, ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Nah, disitulah dari keterangan itulah maka penasihat hukum ini ya agak kebingungan juga dengan sikap JPU. Artinya penasihat hukum ini memandang JPU ini saya kebingungan untuk menyimpulkan hal ini. Bagaimana mungkin ada perbuatan namun tidak ada mens rea-nya. Penasihat hukum Ibu Supriyani, Bang Andre, meskipun
kliennya itu dituntut bebas ya oleh JPU, ya akan tetapi tidak puas dengan keterangan-keterangan dari JPU. Ya, karena itu tadi alasannya. Jadi ada kebingungan mungkin dari JPU menurut pandangan penasihat hukum Ibu Subrani. Ya penasihat hukum Ibu Subrani juga bingung juga, ini maksudnya kayak mana? Ada perbuatan tapi tidak ada mensreanya. Dan pada intinya guys ya, keterangan-keterangan yang dari saksi-saksi ahli forensik itu sudah disampaikan semuanya oleh penasihat hukumnya. Jadi adanya ketidaksesuaian antara alat bukti dan juga visumnya, kemudian keterangan-keterangan saksi dari anak-anak kemarin juga sangat unik sekali ya. Dan akhirnya penasihat hukum ini sangat yakin bahwasanya Ibu Supriyani tidak bersalah, tidak melakukan apa yang didakwakan kepada Ibu Supriyani. Semoga aja kasus yang menimpa Ibu Supriyani segera selesai guys ya. Ibu Supriyani segera bebas, kemudian bisa mengajar kembali anak-anak muridnya. Karena apa? Anak-anak muridnya sudah menunggu sekali, sudah lama mungkin Ibu Supriyani tidak masuk untuk mengajar anak didiknya. Sampai jumpa kembali teman-teman.